Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Shalom. Rekan-rekan media, saat ini Kejaksaan sedang fokus mengenai beberapa penyidikan perkara tidak pidana korupsi. Antara lain penyidikan perkara dugaan tidak pidana korupsi dalam pengadaan tower transmisi. Ini tahun 2016 di PT PLN Persero. Terhadap penanganan perkara ini dapat kami sampaikan perkembangan penanganan perkaranya sebagai berikut. Saat ini tim penyidik telah menemukan peristiwa pidana dugaan tindak pidana korupsi pada proyek pembangunan Independent Power Production Fast Track atau program tahap 1 dan pengadaan tower dan konduktor transmisi tahun 2016 pada PT PLN, yaitu dengan ditemukannya fakta-fakta perbuatan melawan hukum atau penyalahgunaan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya kira jabatan atau kedudukannya. Berdasarkan fakta tersebut, perkara tersebut telah dinaikkan ke tahap penyidikan sesuai dengan surat perintah penyidikan nomor Prin 39 garing F2 FD 207 2022 tanggal 14 Juli 2022 bahwa penyidik telah melakukan penggeledahan. Kita udah tahap penggeledahan. Penyitaan ada titik 3 lokasi, yaitu di PT Bukaka, rumah dan apartemen pribadi milik SH. Dalam kegiatan penggeledahan tersebut, penyidik memperoleh alat bukti berupa dokumen dan barang bukti elektronik. Demikian, teman-teman, press release ini saya sampaikan atas nama pribadi maupun pimpinan Kejaksaan. Saya menyampaikan apresiasi kepada rekan-rekan media atas kerjasamanya. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan kekuatan perlindungan kepada kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam. Perkembangan terkini kasus korupsi di Waskita Karya, salah satu BUMN konstruksi yang banyak mengerjakan proyek infrastruktur beberapa tahun belakangan ini. Di antaranya adalah pembangunan tol Jakarta Cikampek 2 Elevated ruas Cikunir sampai Karawang Barat. Pada simpang susun Cikunir dan Karawang Barat yang namanya kemudian sudah diubah menjadi Jalan Tol MBZ yang adalah singkatan dari Mohammed bin Zayed Syekh yang sekarang menjabat Presiden Uni Emirat Arab sebagai kompensasi pemberian nama Presiden Joko Widodo di negara mereka, setelah mentersangkakan seorang pensiunan PT Waskita Karya dan langsung menahannya karena dianggap menghalang-halangi proses penyelidikan. Giliran berikutnya Kejagung memeriksa PT Bukaka Teknik Utama yang turut terlibat dalam pengerjaan proyek konstruksi tersebut. Adapun yang diperiksa adalah SB selaku Direktur Operasional 2 PT Bukaka Teknik Utama. Dia dimintai keterangan sebagai saksi dalam korupsi pada pekerjaan pembangunan atau desain and build Jalan Tol Jakarta Cikampek 2 Elevated alias Tol Syekh Mohammed bin Zayed MBZ, ruas Cikunir Karawang Barat termasuk on-off ramp pada simpang susun Cikunir dan Karawang Barat. Proyek konstruksi tersebut bernilai kontrak Rp13.350.786.800.000. Bukaka adalah salah satu perusahaan yang dimiliki dan diurus oleh keluarga Kala, di antara gurita korporasinya. PT Bukaka Teknik Utama, BTU, satu di antara beberapa Bukaka lainnya sebagai anak perusahaan. Rekam jejak digital menunjukkan bahwa perusahaan dalam grup Bukaka ini beberapa kali berurusan dengan hukum karena melakukan dalam politik. Tapi kita harus berusaha. Itulah tentu. Politik penting, demokrasi dan reform. Ekonomi ada masalah dalam negeri luar negeri. Tadi saya bicarakan utang, Pak Mas Haye tadi mengatakan utang besar, ya betul. Setahun bayar bunga dan utang lebih 1.000 triliun. Terbesar dalam sejarah Indonesia sejak merdeka. Tentu saya juga berada dalam kesalahan itu, walaupun. Tetapi kita bisa berbuat. Masalah sosial sekarang sudah mulai berbahaya. Ibu-ibu pakai tas bagus sudah mulai musuh masyarakat. Apalagi tas Hermes. Bukan dia yang salah, suaminya yang ditangkap.
Anak-anak pakai motor besar, jadi musuh masyarakat. Ada foto pejabat luar negeri berlibur, musuh masyarakat. Satu langkah lagi apabila ini tidak selesaikan keadilan, akan jadi lagi tahun 98. Dan kita tidak ingin itu. Kita harus hindari itu dengan pemerataan yang adil. Jaksa Agung ST Burhanuddin mengatakan jaksa penyidik tengah mengusut kasus dugaan korupsi pengadaan tower transmisi PT PLN Persero pada 2016. Kejagung telah menggeledah 3 lokasi dalam kasus ini. Penggeledahan itu dilakukan di kantor hingga apartemen pribadi. Namun Burhanuddin belum menjelaskan lebih detail pemilik apartemen itu. Pada penggeledahan itu, kata Burhanuddin, jaksa penyidik menemukan sejumlah alat bukti. Bukti-bukti tersebut berupa dokumen dan bukti elektronik. ST Burhanuddin sebelumnya mengatakan bahwa dugaan korupsi pengadaan tower transmisi PT PLN Persero pada 2016 telah dinaikkan ke penyidikan. Burhanuddin menyebut jaksa penyidik telah menemukan adanya unsur dugaan tindak pidana dalam perkara itu. Tim jaksa penyidik pada Direktorat Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Jampitsus memeriksa saksi terkait kasus ini. Sebanyak 3 saksi telah diperiksa. Ketut mengatakan pemeriksaan dilakukan untuk memperkuat pembuktian terkait dugaan korupsi. Selain itu, pemeriksaan dilakukan dengan mengikuti protokol kesehatan. Burhanuddin mengatakan, dalam kasus tersebut ada dugaan keterlibatan di internal PT PLN dan juga 14 perusahaan yang tergabung dalam Aspapindo. Gabungan korporasi tersebut, dikatakan ST Burhanuddin, menempatkan pihak PT Bukaka sebagai Aspapindo yang mendapatkan fasilitas dan kemudahan oleh PT PLN dalam proses pelelangan tower transmisi tersebut.